Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik ya, amin. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bareng Bu Weni ya. Nah, pembahasan hari ini kita akan membahas tentang struktur dan juga aspek kebahasaan dari teks persuasi. Jadi, bagaimana strukturnya dan juga apa aspek kebahasaannya. Nah, kita kan sudah belajar tuh tentang teks persuasi. Jadi, apa sih teks persuasi itu? Jadi, teks persuasi adalah suatu teks yang mengandung alasan-alasan, bukti, atau fakta yang mengandung unsur ajakan atau himbauan agar pembaca melakukan sesuatu yang dinyatakan oleh penulis. Atau bisa lebih mudahnya, bahwa teks persuasi ini berisi ajakan. Jadi ingat aja, persuasi adalah ajakan. Gitu ya. Oke, jadi kita akan belajar tentang struktur dan juga aspek kebahasaan dari teks persuasi. Nah, apa aja sih struktur dari teks persuasi? Yuk kita simak bareng-bareng ya. Oke, jadi yang pertama ada pengenalan isu, yang kedua ada rangkaian argumen, yang ketiga ada pernyataan ajakan, dan yang terakhir ada penegasan kembali. Nah, ini adalah struktur dari teks persuasi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama itu ada pengenalan isu. Nah, pengenalan isu ini apa sih? Jadi ini adalah pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi alasan tulisan ini dibuat atau dibicarakan. Jadi pendahuluan dulu, belum masuk ke intinya ya. Kemudian yang kedua, ada rangkaian argumen. Nah, ini terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Jadi di pengenalan isu itu kan sudah dijelaskan latar belakangnya seperti apa, dan di rangkaian argumen itu dijelaskan isu yang terkait dari pengenalan isu tersebut. Kemudian ini disampaikan secara tersurat ataupun tersirat nih. Jadi dalam rangkaian argumen ini, argumen-argumennya berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan dari si argumen tersebut. Kemudian yang ketiga ada pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan ini adalah inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi persuasi atau ajakannya itu ada di pernyataan ajakan. Nah, ini di pernyataan ajakan menjelaskan argumen sesuatu yang sudah ada di rangkaian argumen sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada penegasan kembali. Nah, ini biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, kemudian oleh karena itu, ini biasanya berisi kesimpulan yang sudah dijelaskan dari struktur-struktur sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek kebahasaan dari teks persuasi. Nah, aspek kebahasaan dari teks persuasi ini ada 6. Yang pertama, menggunakan kata kerja yang menyatakan penjelasan. Nah, ini banyak digunakan pada bagian pengenalan isu. Maksudnya apa sih? Nah, ini berfungsi untuk menjelaskan argumen sesuatu. Kata kerja yang dipakai bisa merupakan, adalah, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengandung ajakan, larangan, dan perintah atau imperatif. Nah, ajakannya itu seperti mari, ayo. Kemudian larangannya seperti kata-kata larangan, yaitu jangan, hindari, dan yang lainnya. Kemudian kata perintah atau imperatifnya yaitu sebaiknya, hendaklah kita melakukan ini, sebaiknya daripada itu, gitu. Lalu yang ketiga, mengandung kata teknis. Nah, ini adalah menjelaskan istilah yang digunakan dalam bidang tertentu. Jadi, istilah-istilah yang digunakan ini adalah kata teknis. Misal, teknologi internet, reproduksi, gawai, dan yang lainnya. Nah, ini adalah istilah-istilah kan yang harus dijelaskan, seperti itu. Kemudian, aspek kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kata hubung argumentatif. Nah, kata hubung argumentatif ini adalah alasan yang dipakai sebagai bukti. Nah, misal kata kerjanya adalah jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, ini adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan alasan yang dipakai sebagai bukti. Selanjutnya ada kata kerja mental. Nah, ini adalah jenis kata kerja yang menerangkan sikap atau respons seseorang. Jadi apa yang kita rasakan ya, kata kerja mental itu apa yang kita rasakan. Contohnya, diharapkan, menduga, berasumsi, dan yang lainnya yang menerangkan kata sifat atau yang menerangkan apa yang kita rasakan. Nah, itu adalah kata kerja mental.
Kemudian yang terakhir ada kata perujukan. Nah, ini berfungsi meyakinkan atau memperkuat bujukan yang digunakan oleh penulis. Jadi, teks persuasi itu kan untuk membujuk ya. Nah, tapi bujukannya itu harus ada kata rujukan. Kita dapat dari mana sih rujukan tersebut? Nah, ini yang dimaksud dengan kata rujukan. Oke, itu adalah pembahasan untuk pertemuan kali ini. Jadi, kita sudah membahas tentang struktur dan juga aspek pembahasan dari teks persuasi. Kalau ada yang ditanyakan atau masih belum jelas, silahkan tanya ya. Terima kasih anak-anak.